Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Saat aura tinju ganas seperti ditelan oleh Lindong, pikirannya tiba-tiba memasuki keadaan lain. Samar-samar, gambaran kuno tampak melintas di benaknya. Gambar itu masih berupa aula besar kuno dan salah satunya masih sebagai ruang utama di mana kelompok Lindong berada. Ada juga balok batu yang berdiri dengan tenang di tengah aula besar. Sementara itu, ada sosok kurus dan tua di depan balok batu. Tetapi riak samar yang dipancarkan dari dalam tubuhnya begitu kuat sehingga bisa menghancurkan dunia ini. Seolah-olah sedikit gerakan tubuhnya dapat menyebabkan tanah bergetar. Hanya bagian belakang sosok tua yang bisa dilihat di dalam gambaran ini. Setelah itu, Lindong melihat pria tua itu mengangkat tangannya dan dengan santai mengayunkan telapak tangannya. Tetapi ketika angin dari telapak tangan diukir, ruang itu sendiri menjadi terdistorsi. Sebuah aura tinju yang tak berbentuk bagaikan binatang raksasa kuno yang merayap, yang tiba-tiba menerkam dengan niat membunuh, menyebabkan pikiran seseorang bergetar. Telapak tangan mendarat di balok batu. Namun, aura kepalan yang menakutkan yang dapat menyebabkan domain ini meledak tidak melakukan kerusakan pada balok batu. Yang tertinggal adalah jejak telapak tangan. Ini tentu saja bukan karena material balok batu itu terlalu keras. Sebaliknya, itu karena pria tua misterius ini telah mencapai tingkat di mana ia bisa menarik kembali dan melepaskan kekuatannya sesuka hatinya. Orang tua itu sekali lagi melepaskan pukulan dan menekan jari ke depan setelah telapak tangan mendarat. Dia sekali lagi meninggalkan aura tinju dan tanda jari. Lindong tampaknya samar-samar melihat jejak seni bela diri saat dia melakukannya. Sepertinya telapak tangan, tinju, dan jari ini pasti menjadi seni bela diri yang cukup kuat. Namun, Lindong juga merasa bahwa itu tidak sederhana. The 8th level True Ideal berada di balok batu. Seseorang dengan afinitas akan dapat memperolehnya. Ucap suara terdengar. Sementara Lindong tenggelam dalam pikirannya, sosok tua itu juga secara bertahap memudar. Suara acu tak acu yang tampaknya telah ditularkan dari zaman kuno terdengar di dalam hati Lindong. Gambaran aneh ini menjadi seolah nyata setelah suara itu terdengar. Sementara tubuh Lindong langsung muncul di depan balok batu di dalam gambaran itu. Mengikuti penampilan Lindong, jejak telapak tangan, jejak tangan, dan jejak jari di balok batu benar-benar berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melonjak keluar. Setelah itu berubah menjadi 3 kelompok cahaya yang digantung di atas balok batu. Apakah ini warisan dari sekte tingkat 8? Gumam Lindong dipenuhi dengan sukacita ketika dia melihat adegan ini. Matanya menyapu itu sebelum dia mengulurkan tangannya ke arah gugusan cahaya yang berisi jejak telapak tangan. Ekspresi Lindong tiba-tiba berubah saat dia akan mengulurkan tangannya. Tatapannya menyapu tempat itu dan melihat bahwa ada 3 sosok muncul di belakangnya. Mereka jelas adalah kelompok Songduan. Ketiga sosok itu baru saja muncul ketika mata mereka dengan rakus melihat 3 gugusan cahaya di atas balok batu. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka hanya ragu sejenak sebelum mereka bergegas maju. Kecepatan Songduan dan Peng Fei adalah yang tercepat. Namun mereka jelas masih sedikit takut pada Lindong. Oleh karena itu, mereka tidak berani merampas telapak tangan yang akan diambil oleh Lindong. Sebaliknya, mereka bergegas menuju jejak tangan dan jejak jari. Dengan kecepatan yang sangat cepat, tangan mereka meraih kelompok cahaya. Segera, wajah mereka mengungkapkan sukacita liar. Sepertinya, mereka telah merasakan betapa berharganya harta benda di dalam gugus cahaya itu. Lindong menjadi sangat marah ketika melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar muncul dan merusak situasi. Dia telah menelan sejumlah besar aura tinju megah di balok batu hanya untuk memungkinkan ketiga orang ini mengambil keuntungan dari situasi dan datang ke tempat ini. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan Lindong menjadi marah. Dia biasanya adalah orang yang memanfaatkan sesuatu dari belakang. Tidak disangka bahwa dia sebenarnya yang membuka jalan bagi ketiga orang itu kali ini. Selain itu, melihat maksud dari orang-orang ini, sepertinya mereka benar-benar berniat untuk merebut barang-barang yang seharusnya menjadi miliknya. Kemarahan melonjak di dalam hati Lindong. Segera setelah itu, dia melihat adegan lain yang menyebabkan dia tanpa sadar tertawa dalam kemarahan ekstrimnya, yaitu Mosa yang telah berdebat dengannya sebelumnya. Setelah ia melihat bahwa jejak tangan dan jejak jari telah diperoleh oleh Songduan dan Peng Fei, dia benar-benar langsung mengulurkan tangannya ke arah gugus cahaya tangan di depan Lindong.
Anda mencari kematian, ucap Lindong. Namun saat dia bersiap akan menyerang, suara Little Martin tiba-tiba terdengar. Tunggu dulu, menyebabkan Lindong terkejut. Kecepatan di tangannya juga sangat berkurang sebagai hasilnya. Mosa mengambil kesempatan untuk lewat dan mengambil kelompok cahaya jejak tangan itu dengan wajah penuh dengan sukacita liar. Tatapannya mengandung beberapa ejekan pada Lindong. Song Duan dan dua lainnya tidak berencana untuk tinggal lama setelah mendapatkan barang itu. Ruang ini tampaknya memancarkan kekuatan yang mendorong mereka keluar dari sana. Ekspresi Lindong suram. Segera dia ingin mengejar dan keluar untuk menyelesaikan masalah ini. Namun Little Martin muncul. Dia dengan malas berkata, "Apa yang Anda cemaskan?" ucap Little Martin. "Sebenarnya apa yang telah Anda temukan?" ucap Lindong menggertakkan giginya di hadapan cara Little Martin ini. Namun dia langsung tenang. Sepertinya orang tua yang cerdik ini telah menemukan sesuatu lagi. "Betapa tidak menarik," ucap Little Martin yang awalnya ingin mengerjai Lindong. Dengan segera dia meringkuk dan berbicara. "Jika Anda benar-benar pergi dan merebut ketiga hal itu, kemungkinan Anda akan melewatkan warisan sekte tingkat 8, ucap Little Martin melihat balok batu. Pada saat ini, jejak telapak tangan, jejak tangan, dan lubang jari telah menghilang. Namun, mata Little Martin semakin terfokus. "Cobalah sentuh balok itu," ucapnya. Lindong ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh balok batu itu. Ekspresi Lindong langsung berubah ketika ia melakukan kontak dengan balok batu. Pada saat ini, dia bisa merasakan gelombang aura tinju yang sangat garang dan megah menyapu keluar dari dalam balok batu ke segala arah. Aura tinju itu sama dengan yang ada di tubuh lelaki tua di gambaran tadi. Aura tinju itu tidak berbentuk dan tidak berwarna, namun seseorang dapat merasakan keberadaannya. Lindong tampak sangat kecil dalam menghadapi aura tinju. Balok batu itu tiba-tiba retak. Setelah itu, balok batu akhirnya benar-benar pecah. Setelah pecah terpisah, sebuah klaster cahaya yang tampaknya seperti hal paling ganas dan paling kuat di dunia ini perlahan muncul dari dalam balok batu pecah. Setelah itu berhenti di depan Lindong. "Ini aura tinju?" Mata Lindong menyusut saat dia menatap benda aneh di depannya. Tepatnya, aura tinju tingkat 8. Ini adalah tingkat 8 kebenaran yang sesungguhnya, yang sebelumnya diambil oleh mereka hanyalah kualitas rendah. Jika kamu mengambilnya, kamu malah akan langsung terusir dari tempat ini, dan kamu tidak akan mendapatkan aura tinju tingkat 8, ucap Little Martin. Lindong menghirup udara dingin. Dari gambaran sebelumnya, ia sadar bahwa aura tinju tingkat 8 ini pasti ditinggalkan oleh orang tua yang sangat menakutkan itu. Lindong tanpa sadar berkeringat dingin ketika dia memikirkan betapa berharganya aura tinju tingkat 8 ini. Untung dia tidak mengambil klaster cahaya sebelumnya. Kalau tidak, dia benar-benar akan kehilangan sesuatu yang berharga. Ketiga kelompok cahaya sebelumnya jelas hanya sesuatu untuk mengelabui orang. Lindong mengulurkan tangannya dan meraih aura tinju tingkat 8. Klaster cahaya ini tidak menimbulkan perlawanan apapun dan langsung berhasil memasuki tubuh Lindong. Setelah itu, Lindong juga bisa merasakan ini memasuki dantiannya. Lindong bisa merasakan bahwa selama ia mengaktifkannya dengan tenang, aura tinju tingkat 8 ini akan melepaskan pukulan yang sangat kuat dan mematikan. Benda ini seperti barang tambahan. Di masa depan, selama Lindong mencampur serangan yang dia gunakan, dengan sedikit dari itu, kekuatan serangannya akan tiba-tiba melonjak. Ini adalah warisan sejati dari sekte tingkat 8. "Bocah, Anda masih harus belajar lebih banyak untuk menjelajahi dunia ini seperti yang Anda inginkan," ucap Little Martin tertawa. Tawanya mengandung kesombongan yang tidak bisa disembunyikan. Lindong tanpa sadar tersenyum ketika mendengar ini. Namun, dia harus mengakui bahwa penglihatan Little Martin sangat tajam. "Ayo pergi, sudah waktunya untuk pergi. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan di luar," ucap Lindong. Perasaan telah dirampok oleh orang lain benar-benar tidak menyenangkan. Kilatan dingin berkedip di mata Lindong. Tubuhnya bergerak dan berangsur-angsur pudar dari tempat ini. Bagian dalam aula utama dalam kekacauan. Semua orang melihat balok batu itu. Tangan Lindong, Song Duan, dan dua lainnya masih menempel di balok batu itu. Riak yang kuat sedang dipancarkan samar-samar dari dalam balok batu. Little Flame berdiri di samping Lindong. Dia mengerutkan kening sambil melihat Song Duan dan dua lainnya, menahan dorongannya untuk memukul ketiga orang ini. Sebelum menerima perintah Lindong, dia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Sedikit suara tiba-tiba dipancarkan dari balok batu. Little Flame sedang menatap Lindong. Setelah itu, dia melihat bahwa tubuh Song Duan dan dua lainnya berguncang sebelum mereka mundur ke belakang. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan apapun. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan sukacita liar.
Ekspresi beberapa orang di dalam aula utama sedikit berubah ketika mereka melihat ekspresi dari mereka bertiga. Mungkinkah Song Duan dan dua lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu? Song Duan dan dua orang lainnya tidak peduli dengan tatapan-tatapan orang di sekitarnya. Mata mereka menyapu punggung Lindong. Segera mereka melambaikan tangan mereka dan berkata, "Ayo pergi." Tampaknya mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat marah Lindong. Meskipun mereka tidak takut, mereka tidak ingin bertarung melawan seseorang dengan temperamen gila. Mendengar suara Song Duan dan dua orang lainnya, bawahan mereka dengan cepat mengangguk. Setelah itu mereka akan segera pergi. Namun, tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk pergi, "Bukankah kalian bertiga sedikit tidak bertanggung jawab jika kalian pergi sekarang?" ucap Lindong. Akhirnya tersenyum tipis sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan dua lainnya menyipitkan mata mereka ketika mereka melihat bahwa Lindong masih berhasil mengejar. Mereka bertanya, "Apa yang Anda inginkan?" "Jika bukan karena saya telah memblokir aura tinju di balok batu, sepertinya Anda bertiga tidak akan bisa masuk. Memang benar bahwa siapapun yang melihatnya harus memiliki bagian. Namun, kalian bertiga bahkan telah merebut bagianku. Bukankah itu terlalu berlebihan?" ucap Lindong tersenyum. Matanya dingin melihat ke arah Mosa dan perlahan berkata, "Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun yang memiliki kemampuan. Kenyataan bahwa Anda gagal merebutnya berarti Anda tidak memiliki kemampuan. Apa maksudmu mengatakan omong kosong seperti itu di sini? Apakah Anda ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh? Selain itu, kami bertiga tidak membuat keributan karena kamu telah merebut sebagian besar darah esensi anjing naga kuno di luar. Namun, jangan besar kepala hanya karena kami mengurungkan niat kami. Kami tidak seperti Sikun yang baru saja memasuki 2 Yuan Nirvana," ucap Mosa tidak bisa menahan tawa mengejek dingin. Kilatan melintas di mata Song Duan dan Peng Fei, namun mereka tidak mengatakan apapun. Kedua orang ini jelas sangat cerdas. Bahkan saat ini, mereka tidak berbicara dengan Lindong dengan kata-kata kasar. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Lindong. Pada saat ini, semua orang di aula utama telah memahami cerita sesungguhnya. Tampaknya, Lindong telah memasuki balok batu terlebih dahulu dan menemukan beberapa harta di dalamnya. Namun, sebelum dia dapat memperolehnya, Song Duan dan dua orang lainnya yang mengikutinya mengambilnya. Lindong secara alami tidak akan membiarkan masalah ini. Mata cukup banyak orang berkedip ketika mereka memikirkan hal ini. Secara alami, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa secara acak mendapatkan sesuatu selama kekacauan terjadi. Apa yang Anda katakan itu benar. Pewarisan di sini memang sesuatu yang harus dimiliki oleh mereka yang memiliki kemampuan. Namun, dengan kemampuan Anda, kemungkinan Anda belum mencapai level ini, ucap Lindong tersenyum. Hahaha, Lindong, sepertinya mengalahkan Sikun benar-benar meningkatkan kepercayaan diri Anda. Meskipun Anda sudah mendengar kata-kata ini beberapa kali, saya masih akan mengulanginya. Seseorang harus menyadari batasannya. Kadang-kadang bukan hal yang buruk untuk menderita kerugian, ucap Mosa padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli ini dari Kekaisaran Pasir sudah memiliki niat membunuh terhadap Lindong. Serahkan warisan yang telah Anda dapatkan, ucap Lindong hanya mengangkat matanya dalam menghadapi kata-kata padat Mosa. Dia mengulurkan tangannya. Bocah, kamu mencari kematian, ucap beberapa praktisi di belakang Mosa segera menjadi marah ketika mereka melihat situasi ini. Mata Mosa menatap tajam pada Lindong. Saya khawatir Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini kepada saya. Saya juga ingin melihat betapa luar biasanya orang yang memiliki reputasi hebat baru-baru ini. Mudah-mudahan Anda bukan hanya orang yang tidak berguna yang hanya tahu berbicara, ucap Mosa dengan dingin. Dia mengambil langkah maju dan kekuatan Yuan yang kuat muncul dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang telah meletus. Tekanan ganas dan kuat menyapu aula utama. Selain Song Duan dan beberapa lainnya, orang-orang yang tersisa buru-buru melangkah mundur sambil mengarahkan Yuan power mereka untuk memblokir tekanan ini. Sosok Mosa langsung bergegas ke depan. Yuan Power berkumpul dan segera membawa tekanan mengejutkan saat dengan kejam menyapu menuju Lindong. Mata Little Flame memerah ketika dia melihat Mosa akhirnya tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan menyerang Lindong. Namun saat dia hendak menyerang, Lindong hanya menghentikannya. Dengan jentikan pikiran dan melonjaknya Yuan Power serta mental energi yang teraglomerasi di depannya, itu segera membentuk penghalang pertahanan. Serangan Mosa dengan keras mendarat ke penghalang yang terbentuk dari mental energi dan Yuan Power. Segera, suara teredam rendah dipancarkan, dan itu gagal untuk dihancurkan.
Dengan mengandalkan kekuatan 1 Yuan Nirvana dan kemampuan Master Simbol Surga Segel 1, Lindong saat ini tidak akan dirugikan, bahkan ketika menghadapi ahli 2 Yuan Nirvana. Tidak heran kamu sangat arogan. Kamu sebenarnya memiliki beberapa kemampuan, namun kamu tidak akan beruntung saat ini, ucap Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan Yuan Power warna kuning melesat keluar. Ini samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang tersebar di langit, memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas, dia tidak bermaksud untuk menunda pertarungan ini lebih lama lagi. Telapak pasir kuning, keluarkan! Seruan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning menembus langit, berkumpul dalam cahaya. Setelah itu, secara langsung berubah menjadi tinju pasir kuning yang sangat besar saat menghantam menuju penghalang Lindong dari segala arah. Orang-orang di sekitarnya jelas sangat terkejut ketika mereka melihat tindakan Mosa. Mereka secara alami sadar bahwa ini adalah salah satu gerakan membunuh Mosa. Tidak disangka bahwa dia telah menggunakannya begitu cepat. Tampaknya Lindong ini memang cukup terampil. Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Lindong mengangkat matanya, menyaksikan telapak besar dengan pasir kuning bergelombang yang terbang menuju ke arahnya. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh samar yang terkandung dalam serangan Mosa. Sekelompok uap putih keluar dari mulut Lindong. Segera, dia melemparkan tinju ke depan di depan mata semua orang yang hadir di aula utama. Ini adalah tinju sederhana, tanpa tanda-tanda seni bela diri yang digunakan, menyebabkan seseorang menjadi terkejut. Namun, tidak satupun dari mereka tahu bahwa ketika Lindong melakukan pukulan ini, aura tinju tingkat 8 dalam dantiannya sedikit bergoyang. Ketika aura tinju ini melonjak, sentuhan akhir tampaknya telah ditempatkan pada tinju biasa dari Lindong. Dalam sekejap, itu mengalami transformasi lengkap. Riak kuat yang tak terlihat menyapu tempat dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami perubahan yang intens. Pada saat ini, mereka samar-samar dapat merasakan bahwa tubuh Lindong tampaknya menunjukkan tanda-tanda telah disinkronkan dengan balok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang diwakili oleh adegan ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa pukulan biasa Lindong saat ini memiliki kekuatan eksplosif yang sangat menakutkan. Pukulan yang berisi aura tinju tingkat 8 bertabrakan dengan telapak tangan pasir kuning. Mata semua orang melebar. Mereka bisa melihat bahwa telapak tangan kuning Mosa telah benar-benar runtuh pada saat ini. Ekspresi Mosa berubah menjadi putih pucat pada saat ini. Sebuah kejutan melonjak di matanya saat dia menatap Lindong. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita